biasanya. Oke, bentar, wait. Oke, materinya udah kelihatan belum? Udah ya. Izin Bu, kalau nggak salah ini pertemuan limo, soalnya yang pertama tanggal 21 ya, kalau nggak salah, pas kita pertama kali ketemu. Yang offline kan? Yang offline kan? Iya, tanggal 21 Bu, kalau nggak salah itu. Berarti ini pertemuan kelima kan? Berarti ini pertemuan. Heeh. Kalau pertemuan kelima, berarti pertemuan minggu depan itu kalau nggak Ibu Aulia, atau Pak Najib, seperti itu, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan yang bertopik ekowisata, ya. Bisa dilihat bahwa pembangunan sekarang ini kan kita lihat bahwa ganti era, ganti pimpinan itu biasanya pembangunan itu stop ya. Pembangunan itu akan dilanjutkan dengan tipe yang berbeda, dengan model yang berbeda, itu tergantung dari pemimpinnya. Nah, untuk sustainable government ini harusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, gitu kan. Karena kenapa? Karena pembangunan itu harus sifatnya terus-menerus atau continue. Jadi kita tidak bisa stuck pada satu era saja pembangunan, misalnya pembangunan sekarang itu lebih ke arah ke institusional, maka ketika ganti era lagi maka dia lebih ke arah spiritual, jadi harus yang sifatnya kontinuitas dan berkelanjutan. Tetapi apa itu pengertian dari pembangunan berkelanjutan? Bisa kalian lihat bahwa sustainable development itu adalah meet the needs of present without compromising and the ability of future generation to meet their own needs. Jadi pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, artinya pembangunan yang dilakukan sekarang itu orientasinya untuk masa depan, tapi dengan catatan tidak meninggalkan indikasi yang negatif atau memberikan manfaat yang positif untuk generasi sekarang dan masa depan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di Palembang itu ada pembangunan yang sifatnya kontinu itu, misalnya kalau pembangunan kan identik dengan building ya, pembangunan yang bersifat fisik. Padahal pembangunan itu sifatnya tidak saja hanya untuk membangun berupa gedung dan sebagainya, tapi juga lebih ke arah spiritual, mental, atau sekarang yang lagi ngehits itu bagaimana membentuk akhlak mulia. Nah, itu adalah jenis pembangunan yang sifatnya tidak terlihat secara jelas. Ya. Nah, kalau di Palembang seperti kita lihat ada LRT ya atau pembangunan gedung-gedung itu bentuk pembangunan fisik ya, pembangunan fisik yang sifatnya harus sustainable atau berkelanjutan. Jadi tidak saja kita lihat hanya dimanfaatkan untuk misalnya Asian Games, LRT itu, tapi juga harus bermanfaat untuk next. Kedepannya manfaatnya untuk seperti apa? Apakah akan dijadikan transportasi umum seperti sekarang, ataupun misalnya kalau misalnya kita lihat masih belum gencar nih, ada waktu itu mahasiswa ibu tuh meneliti tentang animo masyarakat untuk menggunakan LRT di Palembang. Ternyata, ya ini hasil penelitian mahasiswa itu, LRT itu belum banyak diminati oleh masyarakat. Nah, setelah diteliti kenapa dan mengapa, ternyata LRT itu lebih dianggap belum bersifat ekonomis dan efisien. Nah, kalau seperti itu, konsep dari pembangunan berkelanjutan itu tidak 100% tercapai. Pembangunan secara fisik mungkin sudah tercapai, atau tujuan secara um, internal ataupun secara jangka pendek mungkin sudah tercapai. Tapi bagaimana kelanjutan dari bangunan itu sendiri atau LRT itu sendiri untuk generasi masa depan, itu yang mungkin harus dipikirkan oleh era-era sekarang atau pemerintah sekarang, itu bagaimana tetap bisa dimanfaatkan untuk khalayak ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian materi yang kita bahas ini sebenarnya materi pertemuan ketiga, keempat, dan kelima.
ya. Kemarin itu Ibu kasih PPT itu pertemuan 1 dan 2 materinya. Nah, ketika di RPS kalau kalian baca lagi, kemarin Ibu udah share kan RPS-nya. Materi tersebut membahas tentang bagaimana sustainable atau pembangunan berkelanjutan itu yang berhubungan dengan ekowisata. Kenapa sih Bu harus ekowisata? Kenapa harus kita memikirkan alam? Karena kita itu bisa kita lihat ya, yang sekarang aja kalian lihat ada kebakaran lahan itu sudah sangat meningkat, ya kan? Even itu memang bermanfaat atau karena faktor cuaca, ya, memang sekarang musim kemarau, tetapi kita tidak memungkiri bahwa itu ada oknum-oknum tertentu yang memang mengambil kesempatan untuk membangun dalam tanda kutip, tetapi tidak memikirkan bagaimana konsep ekowisata atau alamnya. Seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya alamiah ataupun konsep yang lebih bersifat bagaimana mengembalikan habitat pembangunan itu sesuai konsep alamiah itu tadi, itu belum diciptakan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih ekowisata itu? Wisata dalam artian bukan sekedar kalian bayangkan seperti konsep wisata yang ada di Bali ataupun di Labuan Bajo ya. Ternyata ekowisata itu adalah perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi wilayah yang masih asli dan menikmati dan mempromosikan konservasi serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomi. Itu konsepnya ya. Jadi ekowisata atau pembangunan ekowisata ini adalah lebih menitik beratkan bagaimana kita menciptakan apa yang menjadi konsep alamiah yang ada di sekitar kita itu untuk menjadikan atau menarik keuntungan sosial dan ekonomi. Seperti itu. Apapun itu. Jadi kalau ada yang bilang Palembang itu tidak ada nilai ekonomisnya secara konsep wisata, itu bukan karena secara alamiahnya tidak ada atau karena culture budayanya yang belum ada, tapi mungkin kita belum menggali, ya kan? Zaman Ibu dulu sampai sekarang yang namanya di Palembang itu cuma ada satu wisata Palembang ya, bukan daerah lain. Itu cuma Punti Kayu itulah, ya enggak? Ya. Punti Kayu itu dari dulu sampai sekarang konsepnya seperti itu saja. Hutan yang dipenuhi dengan pepohonan dan bunyi jangkrik di mana-mana. Kemudian tidak ada lagi destinasi selain itu. Kalaupun sekarang udah ada tambak kuda ataupun apa uh, ya apa yang pakai tali-tali di pohon itu apa namanya nak? Kalian pernah ke Punti Kayu enggak? Belum pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Masih seperti itu kan Punti Kayu kita kan? Tapi masih pas zaman SD dulu, Bu, perpisahan, Bu. Udah Zaman lama bener, Bu. sama. Jadi walaupun di zaman SD kalian, zaman SD Ibu itu tetap sama konsepnya. Ya, karena mereka hanya memikirkan bahwa konservasi hutan itu digunakan untuk jadi tempat wisata tanpa memikirkan bagaimana destinasi itu dapat lebih menarik wisatawan. Nah, itu yang belum dipikirkan oleh pemerintah kita. Padahal untuk mendapatkan lokasi yang masih alamiah seperti itu bukan suatu yang mudah, apalagi di tengah kota ya. Kalau biasanya kalau kita ke Bandung kan wisatanya itu kan banyak sekali, tapi lokasinya tidak di tengah kota, malahan di pinggir kota, ya kan? Daerah yang tebing-tebing pinggiran itu bisa dijadikan daerah Bandung itu menjadi resort, kemudian menjadi tempat-tempat wisata, walaupun temanya itu sama gitu. Kalau kita ke farmhouse, mungkin kalian udah pernah ke Bandung, temanya apa sih di sana? Temanya hanya berupa imitasi buatan, ya kan? Cuman ada uh, susu gitu kan apa memerah sapi itu kan kemudian ada foto-foto seperti foto booth dan sebagainya kemudian counter-counter berupa ada tempat yang ngasih makan burung seperti itu kan itu sebenarnya kan imitasi bukan alamiah yang beda dengan yang ada di Punti Kayu. Kalau Punti Kayu itu masih yang benar-benar alamiah. Tetapi kenapa kita lebih tertarik untuk pergi menghabiskan uang dengan lebih banyak itu di ke Bali, ke Bandung, ataupun sekarang destinasi wisata lain? Karena memang yang lebih menarik atau yang bersifat menjual tuh emang seperti daerah wisata yang ada di tempat bukan di Palembang itu. Nah, itulah yang menjadi masalah atau kunci pemikiran bahwa
pembangunan itu kalau dari segi ekonomis dan segi wisatanya itu bukan saja untuk mencari hal-hal yang bersifat secara konkret nyata. Kemarin Ibu sudah jelaskan kan bagaimana manajemen aset itu memberikan pengaruh berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, yang seperti lokasi wisata ini itu lebih ke land, ya kan? Jadi lebih ke tanah, kemudian yang tidak lancar. Nah, menurut batasannya bahwa yang dimaksud dengan prinsip ekowisata itu sendiri, itu yang pertama adalah lingkungan. Jadi lingkungan tadi, apakah lingkungannya kalau kembali ke contoh kebun kayu, sebenarnya kita udah dapet tuh lingkungannya. Udah ada hutan alamiahnya, kemudian lokasinya memang benar-benar konservatif, kemudian belum tercemar, Ibu yakinkan walaupun banyak sampah, tapi tidak terlalu membuat pengunjung risih, kemudian tidak terganggu, ya kan? Walaupun di tengah kota, tapi posisinya tidak terlalu membuat kemacetan ataupun kebisingan, ya. Kemudian masyarakat. Nah, ini yang mungkin image ataupun budaya yang harus diciptakan oleh masyarakat kita. Jadi kalau ekowisata itu masyarakatnya itu harus bisa lokasinya itu harus bisa memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sifatnya rekreasi, itu setidaknya akan memberikan impact terhadap masyarakat sekitar. Misal, di Putikayu kalau ada acara harusnya melibatkan masyarakat terikat untuk kegiatan ekonominya. Misalnya ada yang jualan ataupun misalnya padahal tiket Putikayu itu murah loh. Kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 ya. 5.000 ya kalau nggak salah. Nah, dengan semurah itu masyarakat seharusnya bisa lebih ikut enjoy di situ. Ya kan? Kemudian pendidikan dan pengalaman. Nah, ini mungkin yang harus digali bagaimana ekowisata di Sumatera Selatan khususnya Palembang itu dapat lebih bermanfaat ya. Selanjutnya manajemen. Ini juga yang masih kurang. Manajemen kita itu pengennya kan kalau misalnya pembangunan berkelanjutan yang ke arah ekowisata seperti ini, itu muter duitnya itu tidak terlalu cepat dibanding kalau dia investasi ataupun building ya. Kalau pembangunan gedung itu dia misalnya kita bangun mall lah seperti itu ya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu mall misalnya ya. Itu biasa atau misalnya hotel katakanlah situ atau jalan. Nah, itu biasanya impact-nya itu akan lebih cepat muternya ya kan? Tingkat pengaruh ekonomisnya akan lebih besar. Tapi kalau misalnya bangunan ekowisata ataupun pembangunan di bidang lain, itu impact atau manfaatnya terhadap nilai ekonomis itu lebih sedikit ya. Kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan. Jadi sering kita lihat tuh kan kalau zaman ibu kecil dulu bahwa wisata di Palembang itu ada di daerah PTC itu ada lumba-lumba ya, lumba-lumba atau misalnya sirkus-sirkus ya. Nah, itu kan sifatnya sebenarnya tidak ada sustainable ya. Jadi sifatnya adalah lebih ke accident ataupun incidental. Jadi lebih kepada tidak berkelanjutan dan tidak dalam jangka panjang. Nah, yang harus dipikirkan sekarang itu bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu untuk dapat menghasilkan manfaat atau impact ekonomis dan sosiologis secara jangka panjang, ya. Nah, ini adalah skema tahapan pembangunan pengembangan masyarakat. Tadi kan di awal tuh ada yang namanya poin kedua itu masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat harus bersikap? Itu yang pertama adalah persiapan. Jadi masyarakat itu dikondisikan dulu bagaimana harus bisa menciptakan atau menerima konsep yang ada diberikan oleh pemerintah mengenai pembangunan ekowisata di daerahnya masing-masing. Kemudian asesmen ataupun pengkajian, mulai dari tadi apakah bermanfaat ataupun secara kebisingan, secara tingkat RKL pengelolaan lingkungannya itu harus dipikirkan. Perencanaan program dan formulasi, kemudian sampai tahapan pelaksanaan, berikut evaluasi dan terminasi. Terminasi itu artinya adalah pengukuran bagaimana pencapaian dari perencanaan yang telah ditentukan ya. Ini adalah skema ekowisata yang ditujukan untuk
bukan hanya menghibur manusia, tapi untuk kepentingan alam. Nah, ini yang sustainable kata Ibu tadi ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan bagaimana menciptakan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, tapi hanya orientasinya pada menghibur manusia ataupun dalam artian memuaskan konsep manusia terhadap destinasi wisata, itu tidak akan memikirkan dampaknya terhadap alam. Jadi contoh ya, kita membuat yang namanya daerah wisata, katakanlah apa ya, membangun daerah itu sedemikian rupa menjadi tempat rekreasi. Jadi ada kolam ikan, kolam renang, kemudian ada resortnya. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana habitat asli dari alam tersebut. Nah, kan kita ingin membuat suatu konsep wisata yang sifatnya lebih ke apa ya namanya seperti yang jungle-jungle yang ada di Afrika misalnya kan. Terus kemudian kita menemukanlah suatu lokasi yang masih belum terjamah, misalnya kita ambil di apa ya di arah Papua misalnya gitu kan, yang masih banyak hutan-hutan belantaranya, yang masih banyak hewan-hewan belantaranya. Jadi kita ekspektasi kita itu seperti ingin menciptakan hutan yang ada di Afrika ya. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana manfaat atau impact-nya, karena itu kan habitat asli dari hewan, kemudian dari ekosistem yang ada di situ. Jadi kita harus memikirkan ketika kita katakanlah melakukan pembangunan, kemudian melakukan penebangan hutan, maka kita harus memikirkan bagaimana hutan tersebut tidak punah. Jadi mulai dengan melakukan penumbuhan pohon atau pembibitan lagi seperti itu. Nah, yang itu yang namanya adalah bagaimana kita menciptakan ekowisata yang outputnya bukan saja untuk menghibur manusia, tapi juga kepentingan alam. Kita mulai dari inputnya, itu kamu lihat di situ, bahwa inputnya itu ekoturism, itu adalah ekowisata yang bersifat secara habitat alamiah, dan sebagai aktornya adalah manusia. Kemudian secara tidak langsung itu harus pikirkan bagaimana penyadaran atau menyikapi di hari esok dan konservasi swadaya itu ya. Jadi seringkali kita lihat wisata-wisata yang ada di kita itu bagus, tapi tiba-tiba nanti ada berita ada pembuangan limbah misalnya, ataupun misalnya ternyata karena pembangunan resort atau pembangunan daerah tertentu, wisata tertentu, maka terjadi seperti yang baru-baru ini kan kita lihat itu ada yang jatuh dari apa lift yang itu kan resort yang dibangun di daerah wisata yang benar-benar masih alamiah. Mungkin karena tidak memikirkan, hanya memikirkan investasi secara luas, secara apa namanya, secara ketiganya, keselamatan manusianya itu tidak dipikirkan secara jelas. Karena kan konsep hutan itu akan berbeda dengan konsep yang dibuat-buat seperti di mall atau seperti itu. Nah, yang itu yang harus dipikirkan bagaimana konservasi alamnya. Oke. Di konsep ini, kita akan melihat juga bagaimana kita kembali lagi ke ini ya. Ini Ibu akan jelaskan sustainable ini ya. Sustainable di sini adalah kebutuhan yang untuk hidup hayati dan kehidupan manusia yang manusiawi. Nah, ini konsep seperti ini agak susah-susah gampang kalau bisa bilang seperti itu. Kita tidak bisa melihat bagaimana katakanlah pembangunan itu dapat bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya kita tidak memikirkan bagaimana dari sisi hayati dan dari sisi manusiawinya. Hayati itu artinya adalah kita memikirkan ruang lingkup yang ada di sekitar kita. Apakah itu akan bermanfaat untuk alam ataupun tidak ya. Dan kemudian secara manusiawi otomatis adalah bagaimana pembangunan itu menciptakan manfaat secara ekonomis dan secara sosial seperti itu. Oke. Kita pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu berarti next pertemuan keenam itu akan ada dosen lain. Nanti Ibu akan sampaikan progres dari kalian, materinya juga gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ini tidak ada tugas. Tugasnya yang terakhir itu adalah wait. Ini ya. Bagaimana pembangunan berkelanjutan ekowisata daerah saudara ya.
Kalian bisa tulis paragraf atau esainya itu di link absensi yang Ibu serahkan, yang Ibu ada apa di grup WhatsApp ya. Jadi sekalian absen, sekalian untuk kalian ketik saja di situ bagaimana konsep pembangunan ekowisata yang berkelanjutan di daerah kalian ya. Sebutkan detail lokasinya, apakah di Musirawas ataupun di mana. Kemudian berikan juga bagaimana detail pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pengamatan saudara. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, ya Bu, nanti izin bertanya, Bu. ya boleh. Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline-nya mungkin sampai jam berapa ya? Jam 8 malam nanti ya. Soalnya sedikit kok, cuman ya jam Oke, Bu, 8 baik. malam nanti Ibu close linknya. Nanti juga Ibu kasih rekap absen ataupun tugas biar kalian bisa lihat apakah kalian sudah membuka tugas atau absensi yang udah masuk ke link. Kan kita pakai link kan kemarin kan? Itu belum Ibu rekap. Jadi bisa dicek ya. Oke, sampai sini Ibu rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp group. Kemudian nanti Ibu bagikan hasil rekapan Ibu mengenai absensi dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini Ibu ucapkan. Dan mohon maaf kalau selama pembelajaran di mata kuliah selama 5 pertemuan yang Ibu ampuh ada memberikan kesan yang negatif ataupun membuat kalian tidak nyaman. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Eh, izin Ibu Dian, Iya, kenapa? eh, Bu, untuk Hmm, link absen yang Ibu kemarin itu belum ada, Bu. link yang Atau mana? digabung sama yang mana? Link yang mana? Untuk absen yang Ibu kemarin, Bu. Minggu kemarin, absen Ibu kemarin. Minggu kemarin belum ada ya. Tapi ada link tugas kan? Link tugas juga belum ada, Bu, minggu kemarin. Ada link tugas. Yakin belum ada. Ada, Bu, kalau link tugas di angkatan 21. Seingatan Ibu ada. Ya, wait. Ibu kasih, Ibu cek dulu ya. Karena seingat Ibu ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti Ibu sertakan lagi ya. Oh, Ada oh lagi. izin Bu, ada Bu untuk Ada link kan? tugasnya. Maaf ya, Bu. Nah, ayo Ya berarti ada. belum kumpul tugas. Oke ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke. Cukup, Bu. See you next session. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Bu ucapkan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.